Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa untuk memuliakan Engkau, jalannya tidak selalu mudah dan mulus. Ada harga yang harus kami bayar, Tuhan, di mana Engkau membentuk kami sedemikian rupa, segambar dan serupa dengan Engkau. Namun kami bersyukur, Tuhan, di dalam pembentukan, di dalam perjuangan kami untuk memuliakan Engkau, Engkau tak pernah tinggalkan dan biarkan kami. Engkau memberikan firman Tuhan untuk kami ditopang, dikuatkan dan diteguhkan. Sehingga kami sadar ya Tuhan, di dalam memuliakan Engkau sekalipun jalannya susah, namun kami boleh melihat bagaimana tangan penyertaan Tuhan memimpin dan menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan, jikalau tangan yang sama itu juga yang menuntun kami melangkahkan kaki ke rumah-Mu yang kudus ini. Untuk kami bersama-sama memuji menyembah Engkau. Untuk kami bersama-sama menundukkan hati dan pendengaran kami terhadap firman-Mu. Untuk kami bersama-sama memakai mulut bibir kami, menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau biarlah dimuliakan, ditinggikan melalui apa yang kami kerjakan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua sama-sama senantiasa belajar dibentuk oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jikalau saya boleh bersama-sama Bapak Ibu, dan terima kasih juga untuk Musa Martin dan juga segenap hamba Tuhan dan majelis boleh mempercayakan kembali pelayanan di kebaktian doa Rabu malam hari ini. Nah, pada saat saya mendapatkan tema ini menarik gitu ya, bicara tentang kehidupan berjemaat gitu ya. Bicara tentang kehidupan berjemaat, ternyata itu panggilan yang berharga buat kita yang sudah percaya. Betul ya? Kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentu kita akan masuk di dalam sebuah komunitas. Di mana di dalam komunitas itu satu dengan yang lain kita tentu ada banyak perbedaan. Betul ya? Perbedaan sifat, perbedaan karakter, perbedaan latar belakang budaya gitu ya, suku. Kemudian kita berasal dari keluarga mana. Perbedaan juga mungkin ya terhadap liturgi apa gitu ya. Tetapi kita ada di tempat ini sebagai jemaat GKY Gading Serpong, itu panggilan yang mulia bagi setiap kita yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan gitu ya. Namun kita perlu melihat di sini saudara, di dalam kehidupan berjemaat yang adalah panggilan mulia, berharga itu bagi setiap orang percaya, seringkali ada apa? Ada problem di sana gitu ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas malam hari ini bicara tentang panggilan mulia untuk kehidupan berjemaat. Apakah kita ini entah kita baru seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau lebih dari 20 tahun berjemaat di tempat ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi jemaat yang memberi, atau kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, mungkin saya ini jemaat yang banyak menuntut. Lalu kedua, kalau menuntut emang salah gitu ya. Apalagi kalau kita bilang, oh tujuannya untuk kebaikan gitu ya. Untuk kemajuan gereja. Nah saudara, tema khotbah ini akan mengajak kita untuk memikirkan akan 2 hal saudara. Bicara tentang giving dengan demanding. Bicara tentang memberi dengan menuntut. Nah menjadi akan jemaat, dan saya persempit jemaat GKY Gading Serpong, kita akan melihat bahwa ketika kita menjadi jemaat yang memberi, itu ada yang namanya mentalitas saudara. Mentalitasnya apa? Mentalitas kontributor. Pemberi gitu ya. Jadi ada sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Mungkin itu bakat kita, mungkin itu talenta kita, mungkin itu materi kita. Atau mungkin itu hal-hal yang kita punya gitu saudara. Giving, output dari diri kita ada yang keluar. Jadi mentalitasnya kontributor.
Tapi kalau bicara tentang jemaat yang hanya banyak menuntut dan mengkritik, oh harusnya begini nih. Harusnya acaranya begini. Liturginya harusnya begini. Letak mimbarnya harusnya begini. Saudara, biasanya itu dikatakan jemaat yang banyak menuntut punya mentalitas konsumen. Jadi hanya apa? Hanya pengen kebutuhannya itu dipenuhi, dipuaskan. Boro-boro kebutuhan, jangan-jangan keinginannya. Aku ingin tuh gereja seperti ini. Aku ingin gereja seperti itu memperlakukan. Sehingga mentalitasnya bukan memberi, bukan memberikan kontribusi, bukan kontributor. Tetapi konsumen aja cukup. Gitu ya. Sehingga jemaat yang memberi itu udah pasti fokusnya apa? Keluar. Jemaat yang punya mentalitas kontributor, dia akan mikir, saudara. Hidup ini bukan aku doang yang punya. Gereja ini bukan cuma aku doang yang punya. Tetapi bagaimana aku apa? Berpengaruh, memberikan sesuatu yang aku bisa dan yang aku mau. Fokusnya keluar, saudara. Tetapi jemaat yang menuntut dengan mentalitas konsumen, fokusnya kemana? Ke diri, ke dalam. Betul ya? Dia mau gereja itu melayani diri dia. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Nah, saudara bayangkan, jemaat GKI Gading Serpong berapa Pak sekarang Pak? 500 ya, 600. 600 kalau semuanya punya keinginan keblinger Musa Martin ya. Gitu. Fokusnya selalu ke dalam bagaimana aku ini dipuaskan. Disenangkan, disukakan. Sehingga jangan heran saudara, jemaat yang memberi itu pasti hasilnya, resultnya itu beda dengan jemaat yang menuntut. Jemaat yang memberi itu pasti menjadi jemaat gereja yang bertumbuh dan berbuah. Tapi sebaliknya, jemaat yang banyak menuntut, banyak mengkritik, pengen seperti yang dia mau. Saudara, pasti ujung-ujungnya apa? Konflik dan perpecahan. Saudara, pada malam hari ini kita akan belajar, saudara, dari satu jemaat, di mana uniknya Rasul Paulus tulis jemaat ini sebagai contoh untuk jemaat lain, gitu ya. Jadi dia tulis surat 2 Korintus kepada jemaat Korintus, tapi dia kasih contoh dari jemaat yang kecil. Jemaat apa? Jemaat Makedonia. Mari kita buka 2 Korintus pasalnya yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap ya. Sampai ayat 9 kita baca bersama-sama. Jadi tulisan ini sengaja ditulis Paulus supaya jemaat Korintus itu belajar untuk apa? Menyelesaikan komitmen mereka dalam membantu pelayanan orang-orang kudus yang lagi susah di Yerusalem. Gitu ya, saya bacakan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Karena itu sekarang sama seperti kamu ini jemaat Korintus, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Sama-sama. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, kita lihat ayat yang kedua, ada frase yang menarik di situ, yang coba menyimpulkan jemaat Makedonia itu seperti apa. Dikatakan ayat 2 baris terakhir, jemaat Makedonia itu kaya dalam kemurahan. Saudara lihat ini ya. Ini jemaat yang kecil. Jemaat yang tidak punya pengaruh yang besar. Jemaat yang isinya bukan orang-orang kaya. Jemaat yang isinya bukan orang-orang terpelajar, saudara. Tapi Paulus mencatat mereka kaya di dalam kemurahan. Dan Paulus memberikan bukti-bukti jemaat Makedonia ini jemaat yang kaya dalam kemurahan. Ayatnya yang ketiga, mereka memberi menurut kemampuan mereka. Kemudian saya kasih garis bawah di situ, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara lihat ini ya, kemampuan mereka mungkin memberi cuma segini, saudara. Tapi dikatakan jemaat Makedonia memberikan melampaui apa yang mereka bisa berikan. Wah, itu waktu saya baca, saudara, ini luar biasa gitu ya. Ini jemaat Makedonia, jemaat yang kecil. Mungkin pemberian yang melampaui kekuatan mereka nggak ada bandingannya dengan jemaat Korintus. Kemudian next, jemaat yang kaya dalam kemurahan ini, ciri-cirinya, buktinya itu mereka memberi, dikatakan apa? Lebih banyak dari yang diharapkan. Jadi ada sebuah penekanan. Kalau tadi dikatakan mereka memberi bahkan melampaui kekuatan mereka. Yang kedua, mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Berapa? Enggak ditulis detail oleh Paulus. Tapi Paulus bilang lebih banyak dari yang kami harapkan. Bukti yang selanjutnya, saudara, ayat yang ke-7. Mereka kaya sama kayanya. Tetapi kayanya jemaat Makedonia dalam kesungguhan untuk membantu. Tapi ironinya, saudara, Paulus itu secara transparan juga menggambarkan jemaat Korintus yang kaya dalam kemurahan ini. Dikatakan apa? Jemaat ini, ayat yang kedua, dicobai bukan ringan. Dicobai bukan setengah berat. Dicobai dikatakan apa? Dengan berat. Bukan satu penderitaan. Bukan satu kesengsaraan. Bukan satu pergumulan. Tetapi Alkitab mencatat. Dicobai dengan berat berbagai penderitaan. Saudara lihat ini ya. Kita nggak tahu penderitaan apa di dalam jemaat Makedonia. Mungkin penderitaan berhubungan dengan finansial. Mungkin penderitaan berhubungan dengan sakit penyakit. Mungkin penderitaan berhubungan dengan relasi. Mungkin penderitaan yang kental di sini bagaimana iman mereka itu mengalami tekanan, penindasan. Tapi Alkitab mencatat, saudara, jemaat yang dicobai dengan berbagai banyak penderitaan justru jemaat yang kaya dalam kemurahan. Next, saudara. Jemaat yang dicobai berbagai penderitaan, sukacitanya meluap-luap untuk membantu. Wah, saudara. Biasanya kita gak usah banyak penderitaan, betul ya. Kalau kita bergumul, kita orang tua punya anak. Tadi kita habis meeting dengan IPK, saudara, IPK BSD. Hamba Tuhan BSD meeting dengan IPK BSD. Jadi kepala sekolah itu menyampaikan ada orang tua datang nangis-nangis. Punya 3 anak. Anak pertama, anak kedua aman. Anak ketiga gak tahu, beda banget. Dikasih tahu susahnya minta ampun. Sampai kami mikir apa, kami ini orang tua yang ketinggalan zaman. Tapi yang pertama aman. Yang kedua biasa, oke. Yang ketiga susahnya sampai apa? Berlinang air mata, gimana caranya? Saudara, kalau kita punya pergumulan satu aja, boro-boro kita ingat untuk orang lain, betul? Tapi jemaat Makedonia banyak penderitaan, tapi mereka ingat bagaimana apa? Kontribusi satu dengan yang lain. Kemudian kita lihat, saudara, jemaat di Makedonia dikatakan bukan hanya ada dalam kondisi banyak penderitaan, tetapi apa? Dicatat hidup dalam kondisi apa? Bukan miskin,
sangat miskin. Sangat miskin. Wilayah mereka bukan pusat perekonomian, saudara. Wilayah mereka bukan pusat perdagangan di mana banyak transaksi jual beli. Tetapi wilayah mereka itu justru wilayah apa? Di dalam penindasan terhadap orang-orang percaya. Tapi dikatakan justru di dalam kemiskinan yang parah, yang terpuruk. Tetapi mereka meluap-luap di dalam kemurahan hati. Saudara, waktu saya baca terus, saudara, 2 minggu ini saya baca hanya teks ini. Saya berpikir kadang kita nih sebagai jemaat, ya kita kadang berpikir kalau kita memberi untuk gereja atau untuk saudara seiman atau di luar pintu gereja mungkin, kita mungkin berpikir, aduh andai aku ya, Tuhan kasih berkat lebih akan aku kasih deh. Aduh, kalau misalnya aku sukses, aku akan kasih berkali lipat. Atau mungkin sebaliknya, gimana aku mau kasih? Untuk aku aja kurang, untuk keluargaku pas-pasan. Gimana aku mau memberi? Ada banyak pertimbangan. Saudara, nanti kita akan lihat jemaat Makedonia dalam kemiskinan mereka dan dalam banyak penderitaan. Pada saat mereka memberi, bukan karena didasari, oh ya guilty feeling ya, kalau gak memberi itu nanti Tuhan gak berkati loh. Bukan. Tetapi kita melihat saudara, di ayat yang kelima, B. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan. Jadi waktu jemaat Makedonia ini kasih dari kekurangan mereka satu terhadap yang lain. Saudara, dikatakan apa? Karena mereka apa? Udah berikan diri mereka dulu kepada Tuhan. Baru apa responnya? Mereka berikan uang mereka, tenaga mereka untuk orang lain. Jadi bukan kebalikan saudara. Mereka bukan orang percaya berikan bantuan A, B, C, D, N, tetapi tujuannya hatinya gak di situ. Dan Tuhan ngelihat gak berkenan. Tapi jemaat Makedonia, mereka berikan dulu hidup mereka, persembahkan hidup mereka untuk Tuhan. Baru apa? Kantong mereka yang ada. Baru tenaga mereka dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaannya, apa sih yang mendasari jemaat Makedonia ini? Jemaat yang sangat sederhana. Jemaat yang serba berkekurangan. Jemaat yang tidak punya pengaruh yang besar. Tapi bukan menuntut, tapi mau memberi. Mereka gak bilang gini nih, Paulus lu perhatikan kita dong. Atau dia bilang sama jemaat yang lain, perhatiin kita dong, bantu kita nih, kita susah. Enggak loh saudara. Pada saat mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan, dasarnya apa? Ayat 1 dikatakan, kami hendak memberitahukan kepada kamu, kata Paulus, tentang anugerah yang diberikan kepada jemaat di Makedonia. Dan itu Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus. Paulus ingatkan, ingat ya. Kalau tadi Makedonia Tuhan kasih anugerah. Sekarang untuk jemaat Korintus, di ayat yang ke-9, Paulus bilang, ingat. Kamu udah kenal anugerah Tuhan kita. Anugerah yang bagaimana? Dia kaya di sana, dia punya segala-galanya. Tetapi di dalam kekayaannya itu dia mau turun. Untuk apa? Untuk bermurah hati terhadap kita manusia berdosa. Sehingga dia yang kaya rela menjadi miskin karena kita. Saudara, alur daripada Paulus ini luar biasa. Dia melihat apa yang dilakukan jemaat Makedonia. Dan dia puji. Karena apa? Jemaat Makedonia sadar anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Yang kaya menjadi miskin untuk dia. Sehingga itulah yang mendasari, mendorong mereka dari dalam untuk apa? Berikan hidup untuk Tuhan. Berikan segala kemampuan bahkan melampaui kemampuan mereka untuk Tuhan. Martin Luther King Jr. itu di dalam bukunya dia pernah menuliskan gini. Tahukah engkau pertanyaan paling mendesak untuk gereja di segala zaman?
apa yang engkau bisa lakukan kepada orang lain. Apa yang kau bisa lakukan kepada sesamamu. Dan dia lanjutkan, engkau enggak harus tunggu punya gelar sarjana untuk memberi. Satu-satunya yang diperlukan hanya hati yang dipenuhi oleh kasih karunia. Jadi kalau engkau sadar hidupmu itu adalah anugerah dari Tuhan yang kaya menjadi yang miskin. Engkau pasti akan terdorong untuk memberi. Enggak tunggu punya gelar sarjana. Seperti orang ini, saudara. Boro-boro sarjana. SD aja enggak tamat. Osceola McCarthy itu apa profesinya? Maaf kata, pembantu rumah tangga. Tukang cuci, tukang setrika. Dari muda. Pada saat dia kelas 6 SD, dia harus berhenti untuk bantu mamanya sakit. Dia berhenti sekolah, makanya dia enggak tamat SD. Saudara. Dari 6 SD dia jadi tukang cuci, tukang setrika. Sampai umur hampir 90 tahun Tuhan panggil. Tapi saudara tahukah Osceola itu? Sebagai seorang tukang cuci, dia tabung sedikit demi sedikit uang hasil cuci piringnya. Untuk apa? Tentu untuk dia juga, betul ya. Tapi dia pakai sedikit yang dia tahu. Dia simpan di bank, saudara. Dari kelas 6 SD. Sehingga pada saat tiba waktunya, sebelum dia meninggal, dia berikan apa yang dia tabung untuk apa? Untuk siapa? Mahasiswa teologi Mississippi, saudara. Universitas Mississippi. Untuk apa? Untuk mereka bisa lanjut sekolah. Karena saat itu yang diterima hanya kulit putih. Nah, dia pengen saudaranya yang kulit hitam pun itu bisa menikmati pendidikan teologi. Walaupun dia gak berpendidikan, gak punya gelar sarjana, tapi dia bagaimana pikirannya, uang ini ku persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk masyarakat ini, orang-orang muda kulit hitam yang betul-betul terpanggil jadi hamba Tuhan, itu bisa sekolah sampai selesai. Sudah tahukah di rumahnya itu hanya punya apa? Di dalam rumahnya itu ketika disurvei, saudara, dia hanya punya televisi hitam putih yang kecil yang tua. Radio yang rusak. Dan Alkitab yang usang. Di dalam hidupnya dia kata, enggak pernah sekalipun aku menikmati es krim. Padahal aku pengen banget. Saudara, apa yang dia lakukan itu kemudian dikenang orang. Dan persis di depan Universitas Mississippi dibangunlah patung Osceola. Untuk menghormati beliau. Sehingga dia diberi gelar Simple Wisdom for Rich Living. Saudara, dia itu kalau pergi ke gerejanya, gereja baptis. Berpuluh-puluh kilometer dia jalan kaki. Sampai akhirnya dia kuat gak bisa jalan, hampir 90. Bagaimana apa? Uang untuk transport dia tabung untuk orang lain. Sarjana enggak? Enggak. Kaya enggak? Enggak, saudara. Tapi dia pakai uangnya untuk memberi. Saudara, apa sih bentuk pemberian itu? Jangan kita berpikir pemberian itu, harus materi, harus uang. Tapi mungkin kita bisa berikan untuk gereja ini, saudara. Atau untuk satu dengan yang lain itu apa? Karunia kita, talenta kita. Apa yang Tuhan kasih buat kita, minimal satu, kita berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Mungkin waktu kita bisa berikan, saudara. Kita hadir di gereja hari Rabu malam, ini kita sedang melayani. Memberikan diri kita menjadi pendoa syafaat. Gereja ini, dunia ini butuh doa saudara. Atau kita pakai apa? Tangan kita untuk membantu. Mungkin kita gak punya uang saudara yang cukup. Tapi kita punya tenaga. Kita pakai mulut bibir kita untuk apa?
Untuk apa? Menasehati, entah itu mungkin anak kita. Entah itu mungkin apa? Rekan kita, saudara seiman kita yang kita tahu sedih. Atau mungkin dia gak butuh nasihat kita. Tapi dia butuh telinga kita dan tangan kita berdoa untuk dia. Gak mesti materi, saudara. Sampai perjanjian baru pun, saudara. Dikatakan di Yope, di dalam Kisah Rasul 9. Ada seorang murid perempuan namanya siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Alkitab mencatat dia memberikan banyak sekali perbuatan baik. Saking banyaknya gak bisa dihitung, saudara. Apa yang dia berikan untuk saudara satu dengan yang lain? Bukan uang. Tapi dia berikan apa? Dia tahu kemampuannya untuk jahit baju. Itulah sedekah dia untuk memperhatikan apa? Jemaat di situ dan khususnya janda-janda yang miskin. Dia jahit baju dia kasih. Dia jahit baju dia kasih, saudara. Sehingga benar yang Osceola itu katakan. I can do everything, but I can do something to help somebody. Dan apa yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Dan saya berharap saya bisa melakukannya lebih lagi. Saudara, apa Tuhan diam saja lihat jemaat Makedonia atau kita memberi? Enggak, saudara. Ada janji berkat. Kalau kamu jemaat Korintus meneladani jemaat Makedonia dalam hal memberi sekalipun mereka berkekurangan. Tuhan katakan ada janji berkat di ayat yang ke-13 dan ke-14. Supaya ada keseimbangan di dalam jemaat. Saudara, kita memberi tentu itu cerminan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan, tentu kita mengasihi sesama. Gak mungkin depan mata kita, dia butuh bantuan dan kita tutup mata. Gak mungkin kita kepel tangan kita, kalau gereja ini butuh uluran tangan kita, saudara. Supaya apa? Supaya seimbang. Mungkin kita gak bisa menaikkan statusnya, menjadi berkecukupan atau apa. Enggak, saudara. Tapi Tuhan hanya minta apa yang kita bisa. Bahkan jemaat Makedonia melampaui kemampuan mereka. Tuhan bilang apa? Nanti seimbang di dalam kehidupan jemaat. Dan janji berkat yang kedua saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Sama-sama kita bacakan yang dalam kurung 23. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, kira-kira Dorcas itu dapat enggak dua janji ini? Pada saat dia sumbang baju yang dia jahit, kasih. Dia jahit, kasih, dia lihat itu ya saudaranya itu bajunya mungkin lusuh, usang atau robek, dia kasih. Dia membantu keseimbangan. Tahu dari mana kita? Waktu dia meninggal. Banyak sekali orang di depan pintu rumahnya dikatakan gak terhitung. Jemaat termasuk dikatakan janda-janda yang dapat baju dari Dorcas. Dan Dorcas hidup sangat berbahagia. Sangat berbahagia. Sehingga malam hari ini saudara saya simpulkan dari firman Tuhan ini. Menjadi jemaat GKI Gading Serpong yang memberi. Itu adalah sebagai bentuk satu penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita serahkan diri kita dulu kepada Tuhan. Baru kita kasih apa yang ada pada kita. Dan yang kedua, menjadi jemaat GKI Gading Serpong yang memberi. Mesti ingat dasar kita memberi itu karena apa? Karena kita sudah mengenal dan mengalami anugerah Tuhan. Tuhan mau turun. Tinggalkan itu semua supaya apa? Supaya kita itu tidak berkekurangan, tidak miskin. Dan yang ketiga, menjadi jemaat GKI Gading Serpong. Ada janji berkat yang menyertai. Saudara, Osceola sampai mati miskin. Gak kaya, saudara. Dorcas mati itu hartanya gak bertambah. Investasinya gak banyak. Tapi berkat kebahagiaan yang Tuhan berikan, itu ada pada mereka. Berkat kekekalan. Sehingga saya tutup khotbah saya malam hari ini, saudara. Saya kutip
dari mantan presiden almarhum Soekarno. Kutipan yang sangat terkenal, jangan tanyakan apa yang bangsa ini berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang kamu bisa berikan kepada bangsa ini. Saya ganti bangsa ini dengan GKY Gading Serpong. Jangan tanyakan apa yang GKY Gading Serpong ini bisa berikan kepadamu. Tapi tanyakan apa yang gereja ini GKY Gading Serpong, apa yang kamu bisa berikan kepada gereja ini. Amin, Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Kami gumulkan dan kami mau doakan. Engkau tahu Tuhan bagaimana hidup kami, bagaimana kondisi kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di dalam kehidupan akan jemaat GKY Gading Serpong di tempat ini. Namun kami tahu Tuhan ketika firman ini diberitakan, Tuhan punya rencana dan maksud yang indah buat setiap kami. Kami tidak tahu Tuhan Engkau gerakkan kami kepada siapa untuk kami berbagi, untuk memberi. Namun ingatkan kami Tuhan, untuk kami persembahkan hidup kami pertama-tama kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami seutuhnya kepadamu. Sehingga ketika Tuhan berkarya melalui kami, melalui segala yang kami bisa berikan, kami tahu itu karena anugerah daripada Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan teladan yang luar biasa. Engkau tinggalkan akan kemuliaan segala kekayaan-Mu Tuhan. Turun ke dalam dunia yang hina dan miskin ini untuk kami. Tolong kami Tuhan, bantu kami untuk melakukan firman-Mu. Menjadi jemaat GKY Gading Serpong yang memberi. Tuhan berkatilah akan Pendeta Martin bersama beberapa hamba Tuhan, majelis, aktivis, bahkan jemaat. Bergandengan tangan bersehati Tuhan. Sehingga pada saat jemaat ini memberi, baik di dalam kehidupan jemaat mereka atau pada saat mereka memberi keluar Tuhan. Biarlah sungguh nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.